Seperti yang kita lihat di sini ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif sendiri akan terbagi lagi menjadi skala data, beberapa skala data. Ya. Untuk yang kuantitatif itu ada skala data rasio dan interval, kemudian yang kualitatif itu ada nominal dan ordinal. Nah, ini mestinya kalian masih ingat ya. Di SMA sudah pernah mempelajari ini ya. Sudah belum? Belum? Tidak ada yang merespon. Oke. Untuk data kuantitatif itu ada yang bersifat continuous dan ada yang bersifat discrete. Apa ini nanti kita lihat ke belakang ada penjelasannya ya. Nah, ini empat data ini, Dek. Empat skala data ini ada rasio, interval, nominal, dan ordinal. Ini kalian harus benar-benar memahami ya. Karena apa? Karena jenis atau skala data ini nanti yang akan menentukan analisis statistik apa yang bisa kamu lakukan dalam penulisan ilmiahmu atau dalam skripsimu. Ya. Masing-masing data itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri tentang analisis statistik yang bisa dilakukan. Ya. Kalau nanti analisis statistiknya itu untuk skala data yang sifatnya nominal, ya jangan digunakan untuk yang rasio. Demikian pula yang rasio jangan digunakan untuk yang lain, semuanya begitu. Atas nama Dena Putri Asu masih connected karena listrik mati. Dena Putri Asu. Putri Asu. Mati listrik. Oke, ya. Ini dipahami dulu ya, untuk kuantitatif ada rasio interval, kemudian kualitatif ada nominal dan ordinal. Kemudian kuantitatif sendiri itu bisa continuous, bisa discrete ya. Jadi continuous dan discrete ini bisa di rasio maupun bisa di skala yang rasio bisa, skala yang interval bisa, bisa continuous, bisa discrete. Oke. Nah, ini. Pertama kita akan membahas tentang data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang tersusun dalam kategori yang hanya membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, tidak ada eh, kedua kelompok atau lebih dari dua kelompok itu yang terbagi. Kalau data kualitatif itu tidak menunjukkan ada perbedaan kuantitas, tidak menunjukkan ada perbedaan volume, tidak menunjukkan ada perbedaan jumlah. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya data kualitatif itu ya laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda tidak? Ya, secara bobot kuantitas tidak ada, ya kan? Maka itu disebut sebagai data kualitatif. Nah, disebutkan di sini untuk menjadi sebuah data kualitatif itu ada prinsipnya. Ya, kalau dia data kualitatif itu biasanya berupa kategori gitu ya. Kalau kayak tadi ada kategori laki-laki, ada perempuan, ya, ada apa namanya ras mongoloid, ada ras negroid. Nah, di sini disebutkan ada dua prinsip untuk data kualitatif atau pengkategorian itu, yaitu mutually exclusive dan collectively exhaustive. Nah, ini penting. Mutually exclusive dan collectively exhaustive. Apa yang dimaksud? Disebut mutually exclusive itu adalah bahwa satu individu itu hanya dapat masuk dalam satu kategori. Masih sedang mati listrik.
satu individu hanya bisa masuk dalam satu kategori. Contoh, kita kembali ke contoh laki-laki perempuan tadi ya. Laki-laki perempuan itu satu kategori yang memenuhi prinsip ini enggak data kualitatif enggak. Laki-laki perempuan, jadi artinya dia mutually eksklusif enggak? Bahwa setiap subjek penelitian, ya kalau ini kita sedang meneliti, itu harus dapat masuk di salah satunya. Ya, kalau kita penelitiannya manusia, kemudian kita mengkategorikan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, ya otomatis harus, ya itu mutually eksklusif ya, ada laki-laki dan perempuan. Kecuali ada jenis kelamin lain, atau kecuali kalau kemudian ada yang ragu-ragu tentang jenis kelaminnya. Nah, jadi, waduh saya tidak bisa masuk ke laki-laki, saya juga tidak bisa masuk ke perempuan. Nah, itu berarti tidak mutually eksklusif. Nah, tapi kan ya kalau kita melihat di kenyataan di normal ya berdasarkan hukum juga adanya hanya laki-laki dan perempuan. Ini hanya contoh saja ya, ini contoh, bisa nanti yang lain. Nah, kemudian itu mutually eksklusif, artinya setiap subjek penelitian, apakah itu bisa itu orang, bisa itu barang, benda, atau ini bisa dikategori masuk salah satu kategori. Harus bisa masuk ke salah satu kategori. Kalau ada yang tidak bisa masuk, berarti dia belum mutually eksklusif. Nah, kemudian yang sifat berikutnya yaitu atau prinsip berikutnya adalah collectively exhaustive. Collectively exhaustive adalah semua kategori ya, itu harus bisa menampung semua individu yang diteliti. Ya, jadi artinya membuat kategori yang baik dalam data kualitatif itu harus bisa si kategorinya ini harus ditempati oleh semua data atau semua subjek penelitian. Jadi seumpamanya kita membuat kategori ada merah, putih, hijau, biru. Nah, ini harus bisa dipastikan bahwa merah, putih, hijau, biru ini memang semuanya ada penggolongannya, ada di dalamnya ada orangnya atau di dalamnya ada datanya. Kalau nanti ada yang tidak bisa, ada yang kosong ya tidak, itu berarti kategori yang percuma. Itu tidak memenuhi syarat collectively exhaustive. Oke. Sampai di situ tadi ada pertanyaan enggak? Ya. Belum ya, kita lanjutin. Itu tadi data kualitatif pengertiannya. Kemudian berikutnya ada data kuantitatif. Apa yang disebut sebagai data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data di mana kategori dapat disusun menurut kuantitas atau besarnya atau nilainya dan dapat dinyatakan dengan angka. Ya. Kalau tadi kualitatif itu tidak ada beda bobot, tidak ada beda jumlah, tidak ada beda kuantitas ya. Jadi kalau itu memang ada penggolongan itu setara. Nah, sementara untuk data kuantitatif itu adalah data yang ada kuantitasnya, ada bobotnya, ada besarnya, ada nilainya. Nah, paling gampang untuk kamu memahami perbedaan data kuantitatif dan kualitatif adalah bahwa Anda bisa melakukan, kalau data kuantitatif, itu Anda bisa melakukan proses matematika. Contoh, kalau tadi ada data tinggi tubuh 10 orang di kelas angkatan 2018 itu tingginya ada yang 150 cm, ada yang 170, ada yang 180, ada yang 175, dan seterusnya. Nah, kemudian data itu kalau Anda ingin tahu dari 10 orang itu rata-rata tinggi badannya berapa ya? Caranya kan 10 data dijumlah semua, kemudian dibagi 10, Anda dapat rata-ratanya. Benar, ya kan?
Anda dapat rata-ratanya. Total tinggi badan berapa senti dibagi 10 Anda dapat rata. Itu berarti datanya adalah data kuantitatif. Bisa dihitung dengan matematis. Nah, kalau sebaliknya, kalau data nominal, seumpama tadi laki-laki perempuan ya, dari 10 orang nih, kalau kita akan nanti memasukkan datanya itu, kan nanti kalau kita menggunakan alat software statistik, itu kan kita tidak memasukkan tulisan, tidak memasukkan jenis kelamin itu laki-laki, perempuan gitu, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan gitu kan enggak. Untuk menganalisis data itu kan pasti dirubah jadi angka atau kode ya. Jadi nanti perempuan di kode 0, laki-laki di kode 1 ya. Jadi nanti 0, 1, 0, 1. Nah, tapi 0 dan 1 ini hanya melambangkan yang 0 itu perempuan, yang 1 adalah laki-laki. Kalau kemudian ditanya, jadi rata-rata jenis kelaminnya apa? Nah, Anda tidak akan bisa melakukan operasi matematika. Jadi 000 atau 1111 ditambah 0, 1 ditambah 0 nanti total jumlahnya seumpama dari 10 orang itu ada totalnya 5. Kemudian Anda akan melakukan rata-rata 5 dibagi 10, 0,5. 0,5 itu jenis kelamin apa? Ya. Kan jenis kelaminnya hanya ada 0 dan 1, tidak ada setengah. Nah, itulah bagaimana caranya Anda memahami dengan analogi supaya lebih mudah bahwa kalau data kualitatif itu tidak akan Anda bisa melakukan proses matematika. Ya, tapi kalau kuantitatif bisa. Nah, kemudian sifat data kuantitatif itu bisa diskrit, bisa juga continuous. Apa yang disebut dengan diskrit? Diskrit itu angka bulat. Ya, angka bulat, tidak ada pecahan. Sedangkan kalau continue itu data yang memiliki setiap nilai, bulat maupun pecahan dengan nilai-nilai yang terletak di antaranya itu juga termasuk. Ya paling gampang kalau diskrit itu angka bulat, pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tidak ada koma-koma. Sementara kalau dia desimal, ya 5,2, 5,1, 10,8 itu berarti termasuk yang bersifat continuous. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke skala data tadi ya. Tadi udah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu ada bisa bersifat diskrit dan continuous. Kemudian tadi sesuai bagian tadi juga sudah ada kalau skala kuantitatif itu rasio dan interval. Kemudian kalau kualitatif itu skalanya ada nominal dan ordinal. Nah, ini kita bicarakan sekarang skala nominal dan skala ordinal. Berarti ini termasuk data kualitatif. Skala nominal. Nominal scales use names, numbers, or other symbols to assign each measurement to one of a limited numbers of a category that cannot be ordered one above the other. Ya, bisa dikotomi, bisa politomi. Jadi penggolongan yang betul-betul setara. Ya, kayak laki-laki, perempuan, ya, kulit hitam, kulit putih, kulit coklat. Nah, itu tidak ada pembedaan. Betul-betul hanya penggolongan yang sama-sama setara. Ya. Bisa kalau 2 disebut dikotomi, kalau lebih dari 2 bisa disebut politomi. That cannot be ordered one above another. Ya, tidak ada tingkatannya. Nah, perbedaannya dengan skala yang ordinal adalah kalau skala ordinal itu antar kelompoknya itu ada tambahan kualitas atau penjenjangan. Kualitas ya, bukan kuantitas, tapi ini tambahan kualitas. Disebabkan karena kategori diurutkan, jarak antar kategori tidak harus sama. Contohnya apa? Oh, contohnya seumpamanya penggolongan berdasarkan status sosial ekonomi. Ada status sosial ekonomi rendah, menengah, ada status sosial tinggi. Itu ada penjenjangan. Walaupun itu tidak menunjukkan beda kuantitas, tapi ada penjenjangan perbedaan kualitas. Ya, digolongkan tapi berbeda kualitasnya. Kalau tadi yang nominal itu setara, kalau yang ini, kalau ordinal itu yang berbeda kualitas. Ya, bisa,
Contoh apa status pendidikan, status apa namanya tadi ekonomi, nah, itu adalah masuk ke dalam original. Kemudian ada yang kuantitatif, ada skala interval dan skala rasio. Skala interval, data skala interval adalah data yang jarak antar kelas atau kategori sama tapi tidak memiliki nol absolut. Interval dan rasio perbedaannya hanya di situ. Tidak ada nol absolut. Kalau rasio itu ada nol. Disebut data rasio kalau dia yang nolnya itu betul-betul nihil. Ya, jadi tidak ada, itu nol. Nah, tapi kalau skala interval, nolnya itu kesepakatan. Ya, nolnya itu kesepakatan, bukan nihil. Bukan nihil. Jadi walaupun dia disebut nol, tapi di situ sebetulnya dia ada. Gitu. Apa contohnya yang paling gampang bolak-balik itu adalah temperatur. Ya. Temperatur 0 derajat Celcius. Yang disebut 0 derajat Celcius itu apakah tidak ada temperatur, ya, tidak ada suhu udara. Oh, ada suhu udaranya ada, hanya itu lambangnya itu yang keadaannya seperti itu tuh 0. Tapi nanti 1, 2, 3, 4 derajat Celcius itu lebih panas, menunjukkan bahwa perbedaan panas yang berbeda, kuantitas yang berbeda. Nah, itu skala interval. Tapi kalau skala rasio ya nolnya betul-betul nggak ada. Jadi DMFT, gitu, umpamanya angka karies nggak ada, nol, nol DMFT nol, itu apakah berarti memang tidak ada karies? Iya, tidak ada karies, memang tidak ada karies. Nah, DMFT 1, 2, 3 itu lebih kuantitasnya lebih banyak dibandingkan DMFT 0 atau DMFT 1, D2 lebih banyak dari 3, 3 lebih banyak dari 4. Bisa di matematik. Interval dan rasio dua-duanya bisa di matematik. Bisa diproses matematik seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan?